Langkah kaki mereka mulai memasuki pintu utama gedung tua. Sinar lampu berwarna putih nampak kian terang benderang. Mohzan telah memerintahkan Arya untuk membeli beberapa lampu cas kemarin. Ternyata Arya sudah melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga mulai malam itu mereka sudah bisa menikmati cahaya. Lampu yang cukup di malam hari. Suara azan dikumandangkan oleh seorang anak yang berusia kira-kira 9 tahun. Suara bocah itu mendayu merdu di dalam gedung besar itu, melantunkan panggilan Allah kepada kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat maghrib. Sementara itu puluhan anak lainnya nampak antri untuk berwudu. Mereka membuat 3 baris menuju 3 buah drum yang kini nampak terisi penuh. Mohzan telah membeli sebuah mesin air dan memasang paralon sehingga air danau yang tidak jauh dari gedung tua itu dapat diantarkan ke sana. Anak-anak melihat Mohzan hanya mengangguk hormat. Mereka tidak punya waktu lagi untuk menyambut dan menyalami abang mereka itu. Soraya mengambil tempat untuk ikut antri dan mengambil tempat paling belakang di barisan. Pertama, sopir tua memilih barisan kedua. Khalista nampak bingung harus melakukan apa. Ia hanya mondar-mandir seperti mandor yang kurang kerjaan. Ayo, kita berwudu ke sana. Mohzan mempersilahkan kelima pemuda yang berkumpul bersamanya. Maaf bang, saya Kristiani. Jawab Pedro, seorang pemuda berkulit hitam manis dan berambut keriting. Dari logat bicara dan warna kulitnya yang hitam manis, bisa dipastikan pemuda ini berasal dari belahan timur Indonesia. Saya Buddha bang. Pemuda bermata sipit bernama Chun kemudian menyusul memberikan pernyataan. Ia adalah warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Mohzan tersenyum penuh damai. Baik, kalian boleh menunggu di sudut ruangan sana. Di sana juga ada beberapa orang anak non-muslim. Mohzan mengarahkan kedua tamunya itu untuk bergabung dengan 6 orang anak yang beragama non-muslim. Seperti biasa, mereka akan menunggu di sudut ruangan sampai yang lain selesai sholat dan mengaji. Mohzan mengantarkan Pedro dan Chun untuk berbaur dengan 6 orang anak itu. Setelah itu Mohzan bergegas kembali mengambil antrian untuk berwudu. Sekilas Mohzan melihat Khalista hanya berdiri dan tidak ikut bergabung dalam antrian. Namun Mohzan memilih tidak bertanya karena takut menyinggung perasaan gadis itu. Azan maghrib sudah selesai dikumandangkan. Semua makmum sudah berdiri dengan tertib di atas hamparan karpet yang nampak bersih. Mohzan mengambil tempat di depan dan bersiap menjadi imam. Beberapa saat kemudian, suasana terdengar hening dan khusyuk. Hanya suara Mohzan saja yang terdengar membaca ayat-ayat dan surah dalam ibadah sholat maghrib tersebut. Selang beberapa menit kemudian, mereka selesai melaksanakan 3 rakaat sholat maghrib, kemudian disusul dengan membaca doa yang diaminkan oleh semua jamaah. Setelah sholat maghrib mereka laksanakan, kemudian mereka merubah saf menjadi lingkaran besar. Mereka duduk bersila, saling berhadapan, dan membentuk lingkaran. Di pangkuan mereka masing-masing terletak kitab suci Al-Quran yang sudah terbuka. Mohzan memulai membaca 1 ayat sebagai pembuka. Suara Mohzan yang merdu membuat begitu damai dan nyaman. Semua telinga yang mendengarnya. Setelah selesai membaca 1 ayat kemudian, anak yang lain melanjutkan membaca 1 ayat pula. Begitulah seterusnya, sampai semua anak mendapat giliran masing-masing membaca 1 ayat suci Al-Quran. Acara mengaji selalu rutin dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh. Semua rangkaian ibadah rutin sudah terlaksana dengan baik. Semua anak mulai bangkit dari tempat duduknya dan bergerak menuju ke arah Mohzan untuk bersalaman. Kemudian mereka juga menyalami yang lain yang berumur lebih tua. Soraya dan 5 kawannya nampak terpesona melihat suasana yang tak ubahnya seperti pesantren. Pantas saja tempat ini tidak seram jika setiap malam dibacakan ayat suci Al-Quran. Hati Soraya berkata, sedangkan di sudut sana Pedro mengabadikan semua kegiatan itu dari awal sampai akhir. Sementara itu, Khalista nampak sudah tidak sabar berharap agar acara segera berakhir. 2 ekor nyamuk yang berdenging di telinganya membuat ia semakin kesal. Bukannya menyadari bagaimana sulitnya kehidupan mereka yang sekian lama tinggal di sana. Tapi sebaliknya, hanya karena ulah 2 ekor nyamuk saja sudah membuat Khalista gelisah dan marah. Acara beramah tamah sedang berlangsung. Soraya nampak berbincang dengan beberapa bocah lelaki. Gadis itu bertanya seputar kehidupan mereka sebelum dan sesudah ditampung oleh Mohzan. Soraya dengan sabar mendengar cerita mereka satu persatu. Kegiatan itu tidak lupa direkamnya sebagai dokumentasi. Sedangkan di tempat lain, kelima tuan men
Soraya melakukan hal yang sama. Ada yang bertanya seputar cita-cita dan harapan mereka untuk kedepannya. Sedangkan di tempat lain kelima teman-teman Soraya melakukan hal yang sama. Ada yang bertanya seputar cita-cita dan harapan mereka untuk kedepannya. Anak-anak itu sangat gembira sekali mendapat kunjungan dan perhatian dari rombongan mahasiswa itu. Mereka bebas bercerita, bahkan curhat. Di akhir ceritanya semua anak-anak itu mengungkapkan rasa cintanya kepada Mohzan yang tiada terhingga. Mereka merasa Mohzan adalah dewa penyelamat dalam hidup mereka. Beberapa saat setelah mendengar curhat anak-anak itu, terdengarlah suara azan Isya. Mereka kembali bersiap untuk beribadah. Setelah semua rangkaian ibadah mereka laksanakan, mereka kembali berkumpul. Soraya mulai membagikan paket makan malam. Sebuah kotak berwarna putih berisi nasi putih, lauk pauk dan sayuran serta sambal. Soraya sengaja memesan makanan itu dari sebuah rumah makan Padang yang cita rasanya terkenal sangat enak dan lezat. Aroma masakan Padang yang khas membuat air liur anak-anak seakan mau menetes. Ia dengan gembira menerima jatah makan malam yang dibagikan bersama dengan 1 botol air mineral. Semua mendapat bagian yang sama, termasuk bapak tua sopir pribadi Khalista. Lelaki itu juga nampak bahagia menerima jatah makan untuknya. Soraya kemudian menghidangkan 1 nasi kotak dan sebotol air mineral ke hadapan Khalista. Khalista nampak kurang berkenan menerimanya. Ia melipat bibirnya ke samping dengan sikap cemooh. Tapi Soraya tidak menggubris perlakuan Khalista yang terlihat sangat tidak sopan itu. Setelah terlebih dahulu berdoa bersama, dengan membaca bismillah mereka bersama mulai menyantap hidangan makan malam yang istimewa itu. Satu persatu menyudahi acara makan malamnya. Setelah nasi dan lauk pauk habis tak bersisa, di dalam kotak putih itu, Soraya dan seorang temannya bernama Rozi mengambil kantong plastik besar dan mulai memungut kotak, lalu memasukkan ke dalam kantong itu. Untuk memperkecil gelembungan sampah di dalam plastik, Rozi bermaksud menghancurkan kotak itu terlebih dahulu. "Jangan bro," Arya mencegah dengan sopan. Rozi dan Soraya, serta memang seusia dengannya yaitu sekitar 18 tahun. Rozi menoleh kepada Arya yang tersenyum dan tangan terjulur dengan posisi mencegah. Kotak-kotak ini bisa dibuat beberapa kerajinan tangan. Sayang dibuang karena ini bisa menghasilkan uang yang lumayan bisa membantu membeli beras. Arya menerangkan, sedangkan Soraya dan rekan-rekannya nampak mengangguk-anggukan kepala. Mereka semakin tertarik mendengar pola kehidupan anak-anak yang sering dipandang sebelah mata itu. Ternyata mereka memiliki pemikiran ekonomi yang sungguh luar biasa. "Bisakah diperlihatkan kepada kami contoh barang-barang yang sudah dibuat? Mana tawan kami bisa bantu memasarkan." Kali ini Pedro yang menyela. "Bisa. Ayo kita ke sana." Arya mengajak setelah sebelumnya ia memerintah kepada anak-anak yang lain untuk membersihkan ruangan itu kembali. Keenam mahasiswa dari universitas yang berbeda itu nampak terperangah melihat hasil kerajinan tangan anak-anak tersebut. Barang-barang yang dibuat dari sampah yang mereka pungut di tempat pembuangan sampah itu telah berhasil mereka sulap menjadi berbagai barang yang indah dan berguna. "Oh, sungguh luar biasa!" Soraya CS berseru takjub. Tak lupa mereka mengambil foto agar mereka bisa membantu pemasaran dengan mudah. "Arya, terima kasih banyak telah memberi kami banyak pengetahuan. Kamu orang yang baik dan cerdas bro," kata Pedro sambil menepuk bahu pemuda itu. "Lain kali kita akan berbagi cerita lebih banyak lagi," sahut Chun menyela. Mereka bertujuh nampak sebaya. Dengan mengadu kepalan tinju mereka nampak semakin akrab dan kompak. Jarum jam menunjukkan jam 22:20 WIB. Tanpa terasa, ternyata waktu sudah memasuki malam semakin dalam. Para tamu akhirnya minta diri untuk berpamitan pulang. Kepergian mereka dilepas oleh Mohzan dan semua penghuni gedung tua dengan lambaian tangan.